Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, sebuah kendaraan jenis SUV terbakar di ruas tol Pekanbaru, Kabupaten Kampar Riau. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah kendaraan jenis SUV terbakar di kilometer 12 Jalan Tol Pekanbaru, Bangkinang, Kabupaten Kampar Riau pada Rabu pagi. Api membakar bagian badan mobil yang diketahui dikendarai seorang wanita warga kota Pekanbaru yang hendak menuju kota Bangkinang. Izin pimpinan 65 mobil Jalan Tol Bangkinang Pekanbaru. Belum diketahui penyebab terbakarnya mobil, namun menurut pemilik kendaraan, setelah masuk jalan tol tiba-tiba bagian depan kap mesin mobil muncul api. Api berhasil dipadamkan tim damkar kota Bangkinang yang diterjunkan ke lokasi terbakarnya mobil. Nah, terjadi kebakaran satu unit mobil Pajero warna biru yang dikemudikan oleh ibu-ibu. Alhamdulillah ibu selamat, mobilnya terbakar dan sekarang dilakukan pemadaman bersama-sama dengan pihak damkar Bangkinang. Api sudah mulai bisa kita padamkan, namun arus lalu lintas di jalur Ambon masih kami tutup. Akibat kebakaran ini, petugas Satlantas Polres Kampar sempat menghentikan arus kendaraan yang melintas di ruas tol Pekanbaru. Sementara itu, kini pihak kepolisian tengah menyelidiki penyebab terbakarnya mobil. Dari Kabupaten Kampar Riau, Diki Anyus melaporkan. Memasuki masa puncak arus mudik 2025, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dipadati pemudik sejak pagi tadi. Diperkirakan kepadatan ini akan terus terjadi selama beberapa hari ke depan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat semakin dipadati oleh penumpang yang akan berangkat keluar Jakarta maupun kedatangan dari luar Jakarta. Berdasarkan data dari PT KAI Daob 1 Jakarta, sebanyak 23.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Diperkirakan mulai 28 Maret hingga 21 April 2025 adalah masa puncak arus mudik di stasiun ini. Sebanyak 7 kereta tambahan telah dipersiapkan oleh pihak KAI menuju sejumlah kota besar seperti Yogyakarta dan Semarang sebagai destinasi favorit. Ya, kini kita akan pantau pemirsa situasi terkini di Stasiun Senen dan sudah ada rekan kami Naura Syafika di Stasiun Senen. Selamat malam Naura, seperti apa kondisi Stasiun Senen malam ini? Malam Ayah dan juga pemirsa, menjelang 4 hari menuju Lebaran Idul Fitri 2025 terpantau untuk situasi di stasiun Pasar Senen ini memang sudah dipadati sedari pagi tadi untuk para pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya. Dan ini akan terus berlanjut untuk penambahan dari pemudik yang datang hingga pagi hari nanti. Dan seperti yang kita ketahui memang untuk puncak arus mudik ini sudah berlangsung dari tanggal 28 Maret hingga di tanggal 1 April. Sehingga dari PT Kereta Api Indonesia ini sudah menyiapkan beberapa antisipasi adanya pelonjakan. Salah satunya adalah ada 1 juta lebih kursi ini disediakan untuk KAI selama arus mudik Lebaran. Dan juga Ayah dan juga pemirsa, untuk pada hari ini untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen ini berjumlah 23.857, di mana ini tingkat okupansinya berada di angka 101%. Sehingga untuk antisipasi lainnya juga dari PT Kereta Api ini akan menambahkan adanya 7 kereta tambahan. Dan seperti yang kita ketahui juga untuk tiket ini sudah habis, yaitu di periode 21 hingga 31 Maret, di mana memang untuk setiap pemudik ini sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk menghindari adanya pelonjakan harga yang lebih jauh tinggi dan juga untuk menghindari kehabisan tiket di mendekati arus Lebaran ini. Dan untuk kota favorit atau kota tujuan yang mayoritas dituju oleh para pemudik ini ada di Jogja, yaitu di Lempuyangan,
Pademangan, kemudian ada di Semarang Poncol, Purwosari, dan juga Surabaya di Gubeng dan juga Surabaya Pasar Turi. Dan juga dari PT KAI menghimbau untuk setiap pemudik perhatikan kembali untuk tanggalnya apakah sudah sesuai dengan tiket yang mereka beli, dan juga pastikan kondisi dalam keadaan yang sehat dan juga prima. Ayah, kembali ke studio. Ya, Naura, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Stasiun Senen pada malam hari ini. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda. Ya pemirsa, ribuan pemudik sejak pagi tadi memadati Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Jumlah penumpang hari ini diperkirakan mencapai 170.000 orang. Ya, antrian panjang pemudik terjadi di counter check-in Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, di mana sebagian besar pemudik tujuan Surabaya, Denpasar, Medan, Padang, dan Makassar. Dan peningkatan jumlah pemudik di bandara sejak 3 hari lalu, di mana puncaknya diprediksi terjadi Jumat besok. On flight number Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Mengantisipasi puncak arus mudik yang akan berlangsung Jumat esok, Menhub mengaku tidak khawatir lantaran penumpang yang datang sudah sesuai dengan tiket yang terjual. Didampingi sejumlah pejabat terkait, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis siang. Menteri Perhubungan ingin memastikan langsung pelayanan di bandara, mulai dari counter check-in, ruang tunggu penumpang, hingga bagasi barang penumpang atau conveyor. Kementerian Perhubungan juga memastikan rebalancing atau pemerataan kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang berjalan lancar. Pihaknya juga menegaskan siap menghadapi puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi pada Jumat 28 Maret besok seiring dimulainya cuti bersama Lebaran. Besok kan kita memang puncak, tapi kan semuanya yang datang sudah sesuai dengan tiketnya, jadi kita nggak terlalu khawatir sih. Karena yang ditanya puncak yang besok, tapi untuk hal lain karena sudah seatnya mereka sudah booking dan segala macam, kita nggak terlalu. Berarti kan pesawat tersedia, kapasitas bandara juga sudah cukup untuk menampung para pemudik yang akan datang besok. Menteri Perhubungan juga menambahkan, pemudik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara mulai meningkat sebanyak 10% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, sementara itu jelang puncak arus mudik Lebaran, pemirsa, kemacetan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 56 dan ruas tol Layang MBZ. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta tersendat di beberapa titik. Kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 terjadi sejak Kamis pagi. Terdapat antrean panjang ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikatama. Kemacetan juga disebabkan tingginya volume kendaraan yang datang dari arah tol MBZ sehingga terjadi penumpukan kendaraan di pertemuan antara tol MBZ dan tol Japek. Meski volume kendaraan meningkat signifikan, belum ada penerapan rekayasa lalu lintas melalui sistem ganjil genap dan kontraflow. Diprediksi peningkatan volume kendaraan pemudik di tol Jakarta Cikampek dan tol Layang MBZ akan terus bertambah hingga Kamis malam. Mudik tahun ini tagline-nya mudik aman, keluarga nyaman. Itu dari Bapak Kapolri ya. Moga-moga semuanya aman dan lancar. Ya. Kasih ya. Terima kasih. Kasih. Ayo. Ada yang mau ikut ke Merak? Lanjut ke Merak. Lanjut ke Pak, habis ini Pak. Merak. Pemirsa, petugas kepolisian mempercepat pemberlakuan sistem satu arah atau one way di ruas tol Cipali. One way berlaku dari kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 188 tol Palimanan.
Kemacetan di ruas tol Cipali mulai terurai setelah pihak kepolisian memberlakukan sistem one way atau satu arah. Sistem satu arah mulai diberlakukan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat Kamis siang. Lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yaitu pukul 14 waktu Indonesia Barat. One way di ruas tol Cipali diberlakukan mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek hingga kilometer 188 ruas tol Palimanan. Meski sudah diberlakukan one way, namun di jalur A tol Cipali Subang kilometer 110 masih terjadi kemacetan. Pihak pengelola tol Cipali mengimbau kepada pemudik yang hendak beristirahat untuk keluar tol terlebih dahulu jika rest area yang tersedia penuh, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di bahu jalan. Saat ini telah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way mulai dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga kilometer 188 Palimanan. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian melihat dengan kondisi terkini di lapangan. Setelah implementasi one way, terpantau arus lalu lintas di tol Cipali terlihat mulai terurai. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tidak menggunakan bahu jalan untuk tempat istirahat dan dapat menggunakan rest area terdekat maupun keluar di gerbang tol terdekat terlebih dahulu dengan tarif yang tetap sama. Kemacetan di ruas tol Cipali terjadi sejak Kamis pagi akibat peningkatan volume kendaraan dari Jakarta menuju Jawa jelang puncak arus mudik Lebaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan.